Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ramadan dengan NIM 22122570. Di sini saya ingin mendemokan sekaligus menjelaskan secara singkat mengenai kode yang telah saya buat dalam penerapan aplikasi web e-commerce yang telah saya buat. Baik sesuai dengan ketentuan soal yang diberikan oleh Bapak dosen, di sini yang pertama, aplikasi web harus memiliki fitur pendaftaran user, terus bisa membuat toko dan juga menjual produk. Lalu yang kedua, bisa menghitung ongkir dengan menggunakan API Raja Ongkir. Yang ketiga, payment gateway. Dan yang keempat, itu user bisa melihat histori pembelian. Yang kelima, memberikan rating. Yang keenam, halaman untuk eh, barang yang sudah terjual. Dan yang terakhir, menginputkan nomor resi. Baik, langsung saja saya mulai demo. Di sini telah tampil web e-commerce yang telah saya buat. Saya di sini menjual produk tanaman. Baik, sebelum kita order, kita melakukan login terlebih dahulu. Oke, di sini login register sudah bisa. Jadi kita langsung ke payment gateway dan API Raja Ongkir saja. Ini kita check out. Nah, barangnya sudah masuk ke dalam keranjang. Di sini juga untuk ongkir juga 7.000 dari Sleman ke Sleman. Jadi sesama Sleman ongkir 7.000, langsung kita check out saja. Nah, berhasil. Nah, di sini untuk pembayarannya kita menggunakan Midrange Simulator, Payment Simulator. Nah, kode virtual account-nya kita copy, lalu kita masukkan ke Payment Simulator. Nah, pembayaran telah berhasil, kita cek status. Nah, berhasil 1.007.000. Oke. Nah, saat berhasil, pengguna diarahkan ke sebenarnya ini ke toko, ke halaman transaksi page, di mana ini saya sudah sebelumnya setelah men-check out satu barang, di mana barang yang sama saya beli di tanggal yang berbeda dengan harga yang sama dengan status yang berbeda. Di sini status diterima karena sebelumnya telah sampai barangnya. Di sini karena baru dibayar maka produk baru dikemas. Nah, di sini jika kita pencet detail, maka akan muncul informasi mengenai produk seperti harga, tanggal ordernya, lalu status order, dan lain-lain. Nah, di sini toko dapat menginputkan nomor resi. Nah, kita cetak resi. Nah, saat cetak resi muncul pop-up berhasil menambahkan resi. Lalu saat kita cek lagi detail, nah resinya sudah tercetak. Artinya saat resi sudah berhasil diinputkan, maka waktunya barang kita kirim. Oke. Nah, saat barang dikirim, status order berubah menjadi dikirim. Dan saat kita lihat detail, maka nomor resi juga telah terinput. Selanjutnya kita lihat ke histori pembelian. Di histori pembelian ini, user dapat melihat barang apa saja sih yang telah dibeli oleh dia. Nah, di sini sebelumnya dia telah membeli barang yang sama, dia kasih rating 5. Nah, di sini karena barangnya masih dikirim, artinya pembeli belum bisa untuk menginputkan rating produk. Maka sebelum merating produk, maka barang harus dinyatakan telah sampai dulu. Ini pesanan selesai, artinya barang telah sampai, barang diterima, tolong berikan rating pada produk. Oke. Nah, di sini kita rating 3 saja. Oke, status barang diterima. Nah, saat kita rating 3, di sini kita eh, dapat melihat produk
apa saja sih yang sudah dijual atau terjual. Nah, di sini kita bisa lihat di riwayat produk terjual. Produk terjual ada dua. Nah, tanggal yang berbeda. Nah, ratingnya tadi kan kita beri kasih, tadi kita kasih rating 3, maka di sini nilainya 3. Untuk detail, nah nomor resi telah terinput juga. Berikutnya jika kita melakukan eh, penundaan pembayaran. Di sini juga saya memberi kasus jika user menunda pembayaran. Nah, di sini 87.000 totalnya. Kita check out. Nah, saat kita klik di sini, nah dia kan setelah pada payment gateway memberikan virtual account. Nah, saat kita cancel artinya status atau produk terpending karena belum terbayar. Maka di sini ada halaman yang menunjukkan bahwa eh, pemesanan itu belum selesai, artinya belum dibayar. Nah, di sini ada ID order dengan status transaksinya pending. Kita tadi menggunakan BNI dengan nomor virtual account segini, detail total transaksinya segini, waktu transaksi. Nah, batas waktu pembayarannya sampai jam 20, artinya jam 8 saat saat pertama saya check out jam segini. Nah, batas pembayaran jam segini. Artinya user dapat membayar produk ini dalam waktu 2 jam. Nah, di sini juga ada note-nya, tertunda. Nah, kita copy saja, kita bayarkan agar agar produk bisa kita terima. Nah, jika udah bayar, kita refresh saja. Nah, di sini maka akan muncul pop-up pembayaran berhasil. Saat pembayaran berhasil, barang atau informasi akan dialihkan ke halaman transaksi page, di mana seperti pertama tadi, nama barang, tanggal ordernya, nominalnya, nah satu ordernya dikemas. Nah, karena statusnya dikemas, jika user ingin melihat histori pembelian, nah di sini juga dikemas. Jadi terdapat eh, informasi yang sama. Nah, di saat toko menginputkan resi, cetak resi, nah dikemas, kita kirim. Oke, berhasil dikirim. Kita lihat history, nah di sini juga dikirim. Jika barang sudah sampai, kita nyatakan selesai, baru kita rating produknya. Berikutnya, saya ingin memberikan satu fitur lagi di mana kita dapat mengcancel pembelian atau pembayaran. Di sini kita check out yang lemon. Tadi yang lemon ya. Oh iya, tadi yang lemon. Kita ganti barang saja biar berbeda. Oke, di sini ada Star Plan Schoolen. Kita beli totalnya 95, kita pakai BNI lagi. Nah, kita kita silang artinya status transaksinya terpending. Nah, jika kita tidak ingin membayar, maka kita bisa cancel pembelian. Nah, jika kita cancel, pembelian digagalkan. Nah, data dari pembelian tidak akan muncul di transaksi dan juga di history. Gitu. Mungkin untuk demo alur aplikasinya cukup sekian. Di sini juga bisa regis kita. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian kodenya. Oke, di sini kita ada fungsi main atau file main. Nah,
pada fungsi finish, di mana modul hanya memberikan informasi mengenai pengupdatean data atau pengubahan data saja. Di mana dari yang awal belum dibayar diubah menjadi dikemas. Nah, pada kode ini saya kembangkan menjadi eh, jika statusnya pending, artinya tadi tidak gagal dibayarkan. Tidak dibayarkan, maka dia akan masuk ke halaman yang tadi, halaman handle. Di sini saya halaman handle, di mana halaman order belum selesai, belum melakukan transaksi atau pembayaran. Nah, di sini saya menggunakan dokumentasi dari Mitrans. Kita ngambil ID-nya, lalu kita menggunakan server key-nya, diubah menjadi seperti ini. Lalu data array pending itu akan dimunculkan di sini. Namun karena kita telah membuat table di handle, nah seperti ini, maka kita nonaktifkan saja. Lalu jika jika status kode sama dengan 201, karena kode yang benar secara nilai true itu 200, maka jika 201 dia masuk ke sini, pembayaran tertunda. Artinya pada if ini terpenuhi. Nah, jika tidak terpenuhi, artinya sama dengan 200. Nah, dia masuk ke else. Nah, di else inilah data yang telah dibayar diinputkan ke dalam tabel order. Atau pertama kita update dulu datanya. Jadi dikemas, kita masukkan ke tabel detail order untuk lebih detail produknya. Selanjutnya, else if, ini kasus selanjutnya, jika dalam transaksi tidak ada pending, jadi user langsung membayar sehingga menghasilkan value settlement. Maka dari ID tersebut kita ambil, lalu status ordernya kita ubah jadi dikemas, kita masukkan ke tabel order. Nah, di sini datanya kita inputkan ke tabel detail order. Langsung kita redirect ke riwayat transaksi gitu. Nah, berikutnya ada function cancel transaksi tadi yang kita demokan, seperti yang kita demokan. Jika user tidak ingin membayar dan mengcancel transaksi, kita pakai dokumentasi Mitrans juga. Ini di sini slash cancel. Tadi kan slash status. Hampir sama alurnya seperti status, melihat status. Berikutnya untuk cetak resi kita ada function sendiri. Selanjutnya ada riwayat transaksi ini untuk menampilkan data riwayat transaksi. Ini untuk mengirim produk. Ini histori pembelian untuk menampilkan histori pembelian untuk pembeli. Ini jika pembeli sudah menerima barang, maka data fungsinya yang digunakan ini. Dan untuk pemberian rating juga menggunakan fungsi rating. Untuk transaksi view-nya seperti ini. Untuk history seperti ini. Ini menggunakan ratingnya bintang. Jadi jika status order diterima dan item rating status false, artinya jika sudah diterima dan statusnya itu bernilai false, maka dia akan muncul bintang-bintangnya. Karena di database saya tambahkan satu tabel bernama rating status, di mana bertipe data boolean 0 sama 1. Jadi jika dia bernilai false, dia akan muncul. Tapi jika bernilai true, dia tidak akan muncul. Artinya pengguna menginputkan nilainya sudah memberikan rating ya. Nah, untuk
Nah, untuk true ini saya menampilkan, bintang yang telah dicentang atau diklik. Misalnya 3 bintang berarti 3 yang berwarna kuning. Nah, ini value-nya gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih untuk Bapak Ika Nur Fajri telah membimbing serta, mengajarkan kami 1 semester penuh. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.